welcome to Una Infinity Series bersama saya Danang Budi Raharjo di episode pertama kali ini. Sekarang ini kita sedang berada di fase di mana layanan kesehatan makin banyak beralih ke fase digital. Di mana yang tadinya kita harus berangkat ke rumah sakit, kemudian kita harus datang bertemu langsung dengan dokter, kemudian juga kita konsultasi dokter, tebus obat, sampai dengan pengelolaan manfaat kesehatan karyawan di mana itu sekarang bisa dilakukan dengan satu platform saja. Kemudian juga sekarang secara global telehealth diproyeksikan tumbuh hingga lebih dari 590 miliar US dollar. Di mana ternyata pertumbuhannya ini juga sangat signifikan, mendekati angka 20% per tahunnya. Bahkan lebih dari 80% negara di dunia saat ini mengadopsi layanan telehealth dalam berbagai bentuk. Di mana fakta-fakta ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan digital bukan lagi sebagai sekedar alternatif, tapi juga sudah menjadi bagian dari sistem kesehatan secara modern. Ya, di Asia Pasifik termasuk Indonesia, pertumbuhan ini juga didorong oleh tingginya penggunaan penetrasi mobile secara signifikan. Dan juga didukung oleh kebutuhan akses layanan kesehatan yang lebih merata, serta peran telemedicine dalam employee health benefit dan pengelolaan biaya kesehatan perusahaan. Tapi pertanyaannya, gimana ya caranya supaya layanan kesehatan digital bisa benar-benar scalable? Tidak hanya scalable, tapi juga bisa diakses secara luas, dipercaya, dan terintegrasi antara ekosistem asuransi dengan fasilitas kesehatan yang ada. Halo Pak Danu, terima kasih banyak sudah bergabung di Una Infinity Series hari ini. Sore, terima Sore, kasih Pak. sudah mengundang saya. Untuk mulai membuka diskusi kali ini, saya tarik dulu gambar besarnya ya Pak. Tadi sudah ada beberapa fact finding yang kita coba rangkum, kemudian juga kalau dilihat dari sekarang banyak perusahaan sudah mulai mengadopsi digital health sebagai bagian dari employee benefit dan risk management. Tapi di sisi lain tantangannya masih besar nih Pak, mulai dari soal akses, kepercayaan pengguna, sampai integrasi dengan asuransi dan fasilitas kesehatan. Nah, Bapak nih Pak, saat ini sebagai CEO dan Managing Director GoodDoctor, di mana saat ini GoodDoctor telah tumbuh menjadi salah satu platform kesehatan terbesar di Indonesia. Nah, dari sudut pandang Bapak, faktor yang paling krusial dalam membangun sistem yang mampu melayani jutaan pengguna secara handal di tengah landscape kesehatan Indonesia yang begitu luas dan beragam, apa nih Pak faktor yang paling krusial dari experience Bapak saat ini? Oke, terima kasih Pak Danang atas undangannya. Jadi Yap. happy bisa di sini. Kalau kita di Good Doctor melihat ke belakang dalam 6 tahun terakhir perjalanan kita memiliki pembelajaran itu sebenarnya ada beberapa faktor yang kita lihat sebagai kunci sukses kita bisa membangun suatu platform yang kita bilang bisa melayani jutaan pelanggan di Indonesia. Yang pertama, satu demi satu, saya bahas yaitu adalah fitur. Kita memahami atau mencoba memahami sebenarnya siapa sih yang kita serve. I see. Nah, karena di dunia kesehatan itu kita melihat ada 5P. 5P itu adalah the patient atau pasiennya. Yang kedua adalah providernya. Yang ketiga adalah farmasinya. Yang keempat adalah payernya. Yang kelima adalah policy makernya. Oke, jadi combining dari 5P ini. 5P ini, benar. I see. Nah, ketika kita membangun platform teknologi, kita harus tahu sebenarnya kita itu mau memberikan solusi untuk siapa. Dan di situ Yap. kita mendefinisikan fitur-fitur apa yang kita akan bangun. Misalnya saat ini Good Doctor memiliki partner asuransi ada 62. Ada ribuan corporate yang menjadi klien kita. Tapi at the same time, di sisi lain kita juga punya pelanggan yang individu langsung Pak. Seperti beberapa platform sebelah. Oke. Jadi saya melihatnya ada B2C user, tapi ada juga B2B user. Yap. Nah di sini kita membangun teknologi dengan kacamata atau lensa yang berbeda. Kalau yang di sini berarti mungkin kita harus bangun platform voucher untuk B2C. Tapi kalau B2B, corporate dan juga asuransi atau TPA berpikir berbeda nih. Bapak punya formularium nggak? Gitu misalkan. Bapak bisa mengakomodasi coordination of benefit nggak misalnya. Nah itu adalah satu contoh di mana di faktor yang pertama ini kita memikirkan siapa sih sebenarnya yang kita serve, lalu fitur-fitur apa yang kita harus bangun sesuai dengan
target customer kita tersebut, gitu. Itu yang Oke, pertama. oke. Faktor yang kedua adalah ketika kita membangun suatu platform adalah ekosistemnya itu sendiri. Jadi ada 5P tadi apa ya, Yap, the yap. patient, the provider, the pharmacy, and so on. Kita tidak punya platform aja tanpa punya isinya. Jadi Yap. ketika kita sudah bangun platform, kita harus ada isinya. Jadi di situ di Good Doctor kita bangun apoteknya harus ada di seluruh Indonesia nih. Oke. Terus Yap, TPA-nya harus nyambung ke semua TPA yang ada di Indonesia gitu. yap. Rumah sakit juga gitu. Sehingga kita banyak melakukan integrasi API. Misalnya apotek. Apotek kita ada 4.800, tapi kalau apoteknya itu tidak integrasi secara API, nanti inventory manajemennya itu tidak sync real time, itu kita pusing. Pelanggan Iya, iya. akhirnya nggak dapat obat secara tepat waktu dan sebagainya. Yap. Nah, padahal brand apotek itu kan sangat banyak ya Pak ya. Ada juga yang mom and pop itu UMKM gitu. Nah, Mhm. kadang-kadang kita juga memiliki tantangan, oh gimana ya kita bisa connect satu demi satu supaya stok sync-nya ini bisa real time gitu misalkan. Nah, itu akhirnya dalam 6 tahun terakhir kita sudah bangun dan majority dari apotek kita itu sudah real time secara checking gitu. Oke, Itu yang oke. kedua, dan yang terakhir itu adalah security. Jadi ketika kita melayani semakin banyak pengguna, itu potensi security itu juga semakin tinggi ya, Mhm. bahayanya gitu. Nah, sehingga dengan, sesuai dengan guidance dari Kementerian Kesehatan, Kominfo, kita selalu melakukan yang disebut dengan sertifikasi. Jadi misalkan di Mmm. Good Doctor kita setiap tahun itu selalu memperbaharui sertifikasi yang namanya ISO 27001. Selain itu, pemerintah juga mensyaratkan kita memiliki license itu namanya PSI dan PSIF. Sehingga kita bisa secara legal menjual obat, baik itu OTC maupun obat yang prescription gitu. Nah, Oke, 3 faktor oke. itu yang saya rasa menjadi penting atau faktor krusial di mana kita bisa memiliki platform yang handal untuk melayani jutaan pengguna di Indonesia, Pak. Oke, berarti ini sebetulnya tidak hanya bagaimana bisa membangun platform, tapi juga satu tadi target market juga mesti clear, which is mungkin ada 2 big cluster gitu ya, Pak. Iya, Pertama ada yang B2C benar. dengan segala karakteristik dan, habit-nya, Iya, kemudian juga ada yang B2B dengan segala kompleksitas dan mungkin quantity of, member-nya gitu ya, Pak. iya, Kemudian juga tadi yang kedua terkait dengan, ekosistem gitu ya. iya, Nah ini juga, gimana nih Pak, ekosistem kan sebetulnya kan bukan hal yang mudah, iya, karena kan, tentunya beda provider bisa beda standar, kemudian juga iya, how to connect between good doctor dan, ekosistem, let's say mungkin apotek iya. atau dokter atau rumah sakit. Nah itu, gimana tuh Pak journey-nya atau menyiasati supaya paling nggak punya suatu standar yang sama, karena kan jangan sampai si, pengguna atau user ini punya, experience yang berbeda-beda nih Pak, antara ke satu apotek atau satu dokter dengan dokter yang lainnya gitu Iya. Pak. Iya, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi mungkin saya coba jelaskan dari sisi layanan kita yang paling utama, yaitu konsultasi dokter dan pembelian obat. Itu sebenarnya 2 layanan utama saya gitu. Oke, Nah, kalau di Good Doctor mungkin agak berbeda dari platform telehealth sejenis. Kita percaya bahwa untuk bisa menjamin user experience yang bagus, kita harus memiliki dokter-dokter yang kita sebut sebagai in-house doctors, Pak. Jadi mmm, dokter tersebut itu sebenarnya adalah bagian dari tim kita secara full time. oh, Jadi I agak see. beda, memang di banyak platform sebelah baik di Indonesia maupun luar negeri, biasanya para dokter ini adalah dokter yang tidak full time atau mungkin dengan bahasa lain moonlight ya. Jadi mereka ada Oke, di platform tersebut hanya beberapa jam seminggu sesuai dengan jadwal yang mereka komit. Tapi di Good Doctor kita belajar dari beberapa negara di dunia seperti di China, di US. Kalau kita ingin memberikan layanan yang prima, terutama untuk klien B2B ya Pak, seperti asuransi, seperti corporate, kita harus bisa menjamin yang disebut sebagai response time dan, layanan yang uniform. Dalam artian adalah first touch-nya itu harus seragam dan cepat gitu. betul, betul, Nah, di betul situ Pak. fungsi dari in-house dokter tim kita, karena mereka itu sangat mirip kerjanya dengan rumah sakit. Jadi di Iya, tim iya. saya ada dokter yang kerjanya itu ngikutin shift Pak. Oh, Jadi I ada see. dokter yang standby jam 7 sampai jam 2 siang, tapi ada juga yang dapat shift jam 2 sampai jam 9, ada yang midnight. Which is dokter ini sebetulnya sebagai bagian dari internal tim Good Doctor Yes, sendiri. jadi mereka full Oke, time 40 jam seminggu dan harus ikut shift seperti layaknya dokter-dokter umum atau GP di rumah sakit di Indonesia gitu. oke. Jadi mereka menjadi first layer, baru ketika mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup, kita backup dengan external doctors, baik itu dokter umum maupun dokter-dokter spesialis di seluruh Indonesia.
Oke, artinya Mhm. dalam hal ini juga Good Doctor juga punya suatu standar, requirement gitu ya, Pak? Iya Baik dari sisi quality, dari sisi ketersediaan juga, sehingga, bagaimana sehingga si user bisa merasakan suatu experience yang sama, iya di mana jangan sampai, tadi misalkan ketika mau coba ke satu dokter tapi ternyata unavailable iya, misalkan. bener. Jadi, selain dari sisi itu sendiri tadi terkait dengan dedicated dari sisi Good Doctor, terkait dengan pre-screening atau, standard requirement-nya juga apakah sudah, memang diterapkan secara ketat Iya. dengan QC yang, termonitor dengan periodically atau gimana, Pak, saat ini? Iya, itu pertanyaan yang bagus juga, Pak. Jadi di tempat kita, terutama di tim konsultasi, Pak, kita menerapkan, beberapa layer of QC. Jadi sangat mirip dengan rumah sakit. Mmm, Layer yang pertama adalah dokter itu sendiri. Jadi ketika pasien datang, dia memberikan penjelasan keluhan-keluhannya, dokter tersebut dengan kapasitas beliau sendiri akan melakukan anamnesis atau diagnosis lah, kira-kira ini sakitnya apa dan mmm, sebagainya. Nah, dari situ akan ada lapisan yang kedua, yaitu secara teknologi, Pak. Jadi kita mengadopsi penggunaan orang sebutnya AI, tapi ini sebenarnya lebih ke machine learning lah. iya, Berdasarkan apa yang di-chat oleh user, sistem kita mampu menjadi asisten untuk dokter, untuk membantu dokter tersebut mengidentifikasi kira-kira penyakitnya itu kemungkinannya apa saja, dan kalau mmm. dibutuhkan obat, kira-kira molekul obat yang biasa diberikan dari jutaan konsultasi sebelumnya yang mirip itu apa kira-kira? Oh, berarti sudah ada Mhm, semacam, prediction analysis, based ya, on historical data yang sudah dimiliki oleh Good Doctor, yes, dengan pasien yang akan datang ke dalam ke platform dalam tersebut. benar benar. Walaupun Oh, demikian, teknologi ini hanya menjadi pembantu. Semua keputusan akan tetap diputuskan oleh dokter itu. Tapi dengan iya, bantuan dari, machine learning ini diharapkan bahwa nomor satu, dokter tersebut lebih produktif. Jadi lebih cepat memutuskan juga. Dan nomor iya. 2, menurunkan potensi misdiagnosis. Karena Oke, sudah oke, dibantu dengan analisis dari, ya mungkin ribuan lah ya, ribuan kasus serupa sebelumnya gitu. Itu adalah layer yang kedua. iya, Setelah konsultasi ini selesai, dan kita setiap hari kan, ada banyak konsultasi yang terjadi, Pak. Ada tim QC yang secara offline menarik sampel dari, konsultasi yang sudah terjadi hari sebelumnya, Pak. Nah, di situ mmm, kita sampel secara manual, secara human, kita lakukan QC lagi. Apakah yang dilakukan, konsultasi yang sudah dilakukan hari sebelumnya itu sesuai dengan keluhan user, ICD-10-nya itu juga sesuai yang dimasukkan, dan obat yang diberikan memang sesuai dengan ICD-10 yang dipilih oleh dokter, dan itu sangat penting gitu. Dan tidak cuma sampai di situ, sesuai dengan kaidah kedokteran yang baik, 3 hari setelah pasien itu menyelesaikan konsultasi dan check out obat, ada tim QC saya itu menghubungi pasien tersebut secara random. oke, Jadi suka oke, sampel, "Bagaimana Ibu sekarang? Apakah sudah meninggal atau belum? Apakah sudah diminum obatnya atau belum?" Dan sebagainya. Jadi kita sebutnya tuh T+3, checking gitu. Itu oke, adalah layer terakhir QC gitu. Nah, sehingga daripada itu kita melihat pengalaman ini tuh bukan cuma, oke, technology is giving you access to doctors instantly, yes, tapi end to yes, end gitu, Pak. Dan oke, sebenarnya nggak kalah kompleks nih Pak Danang adalah ketika dokter sudah memberikan resep secara elektronik, fulfillment dari obat itu tuh kadang-kadang juga cukup membutuhkan perhatian lebih, baik dari sisi teknologi maupun operation. Saya ambil contoh, misalkan Pak Danang kurang enak badan, ke mhm, Good Doctor nih, ketemu dokter, anggap aja Dokter Budi misalnya. Dokter Budi memberikan resep isinya 4 obat, Pak. Nah, oke, ketika 4 obat ini sudah diberikan resep, Pak Danang kan kemudian check out. Misalnya Pak Danang di bawah Una Insurance, iya, check out terus semua cashless ya, udah check out, udah tinggal nunggu. Pak Danang tidak perlu tahu, tidak perlu memilih apotek dan sebagainya, pokoknya tinggal menunggu dengan tenang. Tapi di belakang itu semua, sistem kita itu langsung mencari lokasi apotek yang bisa 4 obat tersebut, 4 molekul tersebut, dengan radius yang paling dekat dengan lokasi Bapak. Jadi oke, Bapak langsung dilihat oke, long lead-nya, oh Bapak sedang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Lalu sistem saya akan mencari dari 4.800 apotek, mana apotek paling dekat radiusnya dengan Bapak yang bisa 4 molekul tersebut, dan bisa langsung di-pick up oleh Grab driver paling dekat. Jadi kita oke, mengoptimize antara jarak tempuh, pick up, dan juga ability to fulfill-nya itu gitu. Sehingga Bapak ongkirnya murah,
dapat obatnya cepet Cepat. gitu. Heeh. Oke, ini artinya ini combining tadi antara teknologi, Ya, kemudian juga, apa ya, geotagging atau posisi kita di saat ya, kita sedang berada, dan ya, juga ketersediaan dari, apotek-apotek tersebut ya, Pak? iya benar. Oke, nah ini menarik Pak, tadi kita sudah bicara mengenai dokter ya Pak yang pertama, nah kedua mengenai farmasi atau obat nih Pak. Mmm, Nah ini, tentunya kan juga tadi Bapak, sampaikan ada 4.800 lebih, apotek yang rekanan dengan Good Doctor. iya, Bagaimana cara satu memastikan bahwa standar yang diberikan oleh Good mmm, Doctor dapat mereka fulfill, iya, kemudian yang kedua terkait dengan integrity Pak. Baik dari sisi, komunikasi, dari sisi, assurance bahwa obat dikirim dengan tepat dan dengan benar gitu iya, Pak, kalau dan cepat juga satu lagi. Sehingga, jangan sampai secara dokternya sudah mendapatkan, user experience yang sangat baik, tapi begitu sampai ke obat jangan sampai, jadinya bad experience nih. iya, Baik, Pak. Nah, kemudian ini, fakta yang lainnya nih, Pak, yang saya juga pengen tahu nih, Pak. Sebetulnya kan kadang kalau kita berobat kan ada mmm, beberapa yang, kita pikirkan nih, Pak. mmm, Pertama terkait dengan mengenai kepastian biaya. mmm, Di mana kadang kita nggak tahu nih, wah ini nanti habisnya kira-kira obatnya berapa, mmm, dokternya berapa. Kemudian juga masalah trust nih, Pak. Karena kadang nih orang Indonesia nih kalau nggak face to face dengan dokter, mmm, nggak langsung dilihat gitu penyakitnya, kadang kita kurang confidence gitu, mmm, Pak. mmm, Balik lagi tadi iya, terkait dengan kepercayaan. Kemudian juga, hambatan-hambatan lainnya dalam proses baik tadi, konsultasi dengan dokter, kemudian juga make sure bahwa obat yang pilih atau diresepkan oleh dokter itu valid gitu, Pak. Nah ini terkait dengan kepercayaan dan juga terkait dengan ketidakpastian biaya, bagaimana nih Pak cara Good Doctor untuk coba memitigasi ataupun juga untuk meminimalisir 2 hal tersebut, Pak? oke, pertanyaan yang bagus. Jadi memang trust itu kita terus bangun dari 6 tahun lalu. Dan Oke. kalau boleh jujur memang ketika kita baru memulai bisnis kita di Indonesia pada tahun 2019, trust itu belum setinggi sekarang. Jadi memang butuh waktu, step by step. Oke. Nah, Ya. dan saya harus jujur, pandemi Covid itu cukup mengakselerasi, terbentuknya trust. Karena memang Oke. pada saat itu kemungkinan ada force factor lah ya, Pak, ya, Iya. di mana orang memang tidak bisa ketemu dokter secara in person gitu pada saat itu. Nah, bagaimana cara kita membangun trust? Ada beberapa hal yang menurut saya sudah sangat membantu dalam beberapa tahun terakhir. Nomor satu tentu saja sertifikasi tadi bahwa Good Doctor itu adalah salah satu telehealth yang diakui oleh Kemenkes. Sehingga Oke. Pak Danang maupun teman-teman semua kalau melihat, Good Doctor aplikasi ataupun LinkedIn kita atau sosial media kita, kita selalu, menuliskan bahwa kita itu sudah di-support oleh Kementerian Kesehatan, sudah fully Oke. license gitu. Karena saya yakin itu sudah memberikan suatu apa ya, confidence kepada users maupun partners gitu. Itu yang nomor Oke. satu. Nomor 2 adalah dari sisi dokter itu sendiri, karena pertama touch point user itu kan nggak langsung ke obat biasanya, ke dokter dulu. Dokter dulu, betul. Nah, di Betul. dokter tersebut kita mencoba informasi secara transparan. Jadi ketika Pak Danang maupun teman-teman datang ke aplikasi GoDokter, Anda bisa memilih dokter yang Anda mau, ada fotonya, ada nama lengkapnya, ada tulisannya praktek offline-nya di mana, dan juga dulu Oke. kuliahnya di mana, gitu. Oke. Bahkan ada rating dari previous users gitu. Ah, itu biasanya Mmm. memberikan kenyamanan lebih kepada users bahwa, "Oh, saya bukan yang pertama nih consult ke beliau, ratingnya udah bagus. Terus, oh dulu beliau udah pernah, praktek di rumah sakit ini, wah ini pasti aman lah," gitu. Bahkan kita tulis, ininya juga, surat izin prakteknya juga, gitu. Oke, Heeh, artinya, dari pertama kali pun juga mhm, sudah sangat transparan ya, Pak, transparan, mengenai, mhm, profil dari dokternya itu sendiri, iya, kemudian mhm, juga konsumen juga, bisa mengakses, saya lebih cocok dengan dokter yang mana, lebih iya, nyaman dengan dokter yang mana gitu ya, benar, Pak. benar, benar, Oke, oke, sehingga itu yang menimbulkan trust-nya makin meningkat ke Good Doctor ya, Pak, dari iya, tahun ke tahun. benar, benar, Nah ini, mengenai ketidakpastian biaya ini sendiri, apakah ada suatu clue atau ada suatu mhm, algoritma tertentu sehingga paling tidak ini bisa lebih di-minimize gitu Pak, terkait iya. dengan ketidakpastian ini? Jadi GoDokter itu besar, tubuh besar karena kita menjadi pilihan kuratif.